Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam Ulfa. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71 tentang etika berbicara terhadap pembentukan akhlak. Nah, selanjutnya adapun latar belakang diantaranya, yang pertama, manusia adalah makhluk sosial, tentu saling membutuhkan satu sama lain. Adapun salah satunya dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar cerita, pengetahuan, pikiran, dan kehendak, baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut Nur Farid 2017 halaman 106. Adapun yang kedua yaitu hakikat berbicara merupakan suatu proses interaksi dan ekspresi antara manusia, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sekitar terhadap akhlak dalam berbicara. Dan keempat, bentuk interaksi yang paling mudah dan paling sering dilakukan adalah berbicara. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa melakukannya tanpa memperhatikan etika. Pada akhirnya, banyak yang celaka dan tersandung masalah karmanya. Nah, selanjutnya, di sini adapun tujuan peneliti diantaranya, yang pertama, untuk mengetahui pendapat para mufasir tentang Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Yang kedua, untuk mengetahui esensi Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Yang ketiga, mengetahui pendapat para ahli pendidikan mengenai etika berbicara terhadap pembentukan akhlak. Dan yang keempat, untuk mengetahui implikasi pendidikan tentang etika berbicara terhadap pembentukan akhlak. Nah, selanjutnya di sini adapun metode pendekatannya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggunakan tafsir tahlili. Nah, selanjutnya adapun ayat Al-Qur'annya, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Baik, selanjutnya adapun landasan teori diantaranya, yang pertama, menurut pendapat Sejarkawi 2009, bahwa etika adalah sesuatu yang berbentuk rasional dan refleksi kritis terhadap nilai dan norma yang dapat mewujudkan dalam kehidupan manusia serta sikap pola pikirnya, baik secara pribadi maupun kelompok. Dan kedua, yaitu tujuan dan fungsi etika berbicara menurut Trigan 2008 halaman 16, bahwa tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Nah, dengan berpikir secara efektif, inilah salah satu cara untuk menjadikan tujuan berbicara dengan baik. Seharusnya sang pembicara memahami terlebih dahulu setiap makna segala sesuatu yang ingin dibicarakan. Yang ketiga, yaitu menurut Kursin 2015, etika berbicara secara Islam menjelaskan bahwa Rasulullah telah mencontohkan betapa lemah lembut santunnya Rasulullah sehingga masing-masing lawan komunikasi Rasulullah merasa dia yang paling dimuliakan Rasulullah. Masya Allah ya. Nah, baik, selanjutnya adapun pembahasan dan analisa diantaranya, yang pertama, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi manusia. Yang kedua, Allah menciptakan manusia hidup bersosial, saling berkomunikasi antara sesama. Dan yang keempat, fungsi menjaga lisan, yakni agar manusia memiliki etika berbicara terhadap yang lainnya. Dan yang keempat, adanya hukum mengucap perkataan yang baik dan benar merupakan bentuk rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang berakhlak. Kesimpulannya, Islam memahami tentang etika berbicara adalah dimulai sejak pra-bicara hingga pasca berbicara. Nah, ketika sebelum
berbicara, proses yang harus dijalani dengan baik adalah dimulai dari masa memahami, masa mengenal karakteristik seseorang, baru kemudian berbicara yang benar, tepat, dan jujur serta dapat dimengerti dan dipahami. Pasca berbicara, maka pembicara dan pendengar harus bersinergi untuk mewujudkan komunikasi yang baik, dalam arti dengan etika berbicara. Nah, hal tersebut dengan menjaga lisannya dan memahaminya. Jadi harus saling. Dan yang selanjutnya, dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan etika berbicara dan dijalankan oleh setiap manusia didasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk komunikasi yang terdiri dari pembicara dan pendengar yang saling memahami satu sama lain dan yang lainnya.